Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Reza Andika Pramana dengan nomor NIM 0103222029 dari kelas PMIB. Oke, di sini saya akan menyampaikan tugas hadis yang bertema memperkenalkan hadis Nabi Muhammad SAW. A. Hadis. Secara terminologis, hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara bahasa, hadis berarti perkataan, percakapan, berbicara. Definisi hadis dikategorikan menjadi 3, yaitu perkataan Nabi atau qauliyah, perbuatan Nabi atau fi'liyah, dan segala keadaan Nabi atau disebut ahwaliyah. Sebagai ulama seperti At-Tibi berpendapat bahwa hadis melengkapi sabda, perbuatan, dan takhir Nabi. Hadis juga melengkapi perkataan, perbuatan, dan takhir para sahabat dan tabi'in. B. Sunnah. Sunnah dalam bahasa Arab yaitu sunnah, artinya arus yang lancar dan mudah atau jalur aliran langsung. Dalam Islam, mengacau kepada sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya atau garis-garis perjuangan atau tradisi yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Narasi atau informasi yang disampaikan oleh para sahabat tentang sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah SAW disebut sebagai hadis. Sunnah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sunnatullah atau hukum alam. C. Khobar. Khobar secara bahasa berarti anaba, yang berasal dari kabar atau berita. Adapun secara istilah, khobar ini semakna dengan hadis sehingga memiliki definisi yang sama dengan hadis. Namun menurut pendapat yang lain menyatakan bahwa khobar ini lebih umum daripada hadis, sehingga definisi khobar adalah segala sesuatu yang disandingkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada selain beliau. Secara umum, fungsi hadis adalah sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis mempunyai peran yang sangat penting terhadap keberadaan Al-Quran, karena sebagai ayat Al-Quran memang merupakan ayat-ayat yang membuktikan penjelasan dan perincian. Dan hadis juga disebut sebagai bayani atau penjelasan dalam hubungannya dengan Al-Quran. Ada 3 macam hadis yang digolongkan oleh para ulama sebagai berikut. Yang pertama hadis qauli, yaitu hadis-hadis yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua hadis fi'il, yaitu hadis-hadis dari perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga hadis takriri, keadaan Nabi Muhammad SAW yang mendiamkan, tidak berkomentar, dan tidak menyanggah serta menyetujui yang dilakukan para sahabatnya. Oke, sekian yang saya bisa sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.